Halo teman-teman, perkenalkan saya Tias Fahri Ramdhani. Kali ini saya akan menjelaskan video tentang organisasi dan arsitektur komputer. Tujuan dari video ini adalah untuk memberikan pemahaman dasar mengenai bagaimana sistem komputer dirancang dan bagaimana cara kerjanya secara umum. Semoga dengan video ini kita dapat memahami peran komputer dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang arsitektur dan organisasi komputer. Yang pertama, pengertian arsitektur komputer. Arsitektur komputer adalah konsep perancangan dan struktur dasar suatu sistem komputer yang menjelaskan bagaimana komponen-komponen komputer bekerja serta saling berinteraksi untuk menjalankan perintah. Secara sederhana, arsitektur komputer merupakan rancangan utama sebuah komputer yang mengatur cara data diproses, disimpan, dan ditampilkan menjadi informasi. Arsitektur komputer mencakup beberapa hal penting seperti struktur CPU, sistem memori, perangkat input dan output, jalur komunikasi data atau bus, set instruksi yang dipahami prosesor, hubungan antara hardware dan software. Konsep dasarnya adalah bagaimana komputer dapat bekerja melalui proses. Yang pertama, input, menerima data dari pengguna. Proses, mengolah data dan menggunakan CPU. Selanjutnya, storage, menyimpan data di memori atau penyimpanan. Lalu ada output, menampilkan hasil kepada pengguna. Contoh sederhananya, saat kita mengetik di keyboard memberi input, CPU memproses data, RAM menyimpan sementara, monitor menampilkan hasil. Selanjutnya, pengertian organisasi komputer. Organisasi komputer adalah cara penyusunan, pengaturan, dan hubungan kerja antar komponen perangkat keras komputer agar sistem dapat berfungsi dengan baik sesuai rancangan arsitekturnya. Secara sederhana, organisasi komputer membahas bagaimana bagian-bagian komputer diimplementasikan dan dihubungkan sehingga komputer bisa bekerja menjalankan instruksi. Komponen yang dibahas dalam organisasi komputer antara lain CPU, RAM, storage seperti hard disk atau SSD, perangkat input seperti keyboard dan mouse, perangkat output seperti monitor dan printer, bus data sebagai jalur komunikasi antar komponen. Contoh sederhananya, jika arsitektur komputer adalah desain rumah, maka organisasi komputer adalah cara menata ruangan, memasang listrik, air, dan furnitur agar rumah bisa digunakan. Kalau pada komputer, CPU memproses data, RAM menyimpan data sementara, keyboard memasukkan data, monitor menampilkan hasil. Semua komponen tersebut diatur dalam organisasi komputer. Lalu, apa sih perbedaan arsitektur dan organisasi? Arsitektur komputer dan organisasi komputer memiliki perbedaan pada fokus pembahasannya. Arsitektur komputer adalah konsep atau rancang dasar suatu sistem komputer yang menjelaskan bagaimana komputer bekerja, seperti struktur CPU, sistem instruksi, memori, dan hubungan antara hardware dengan software. Arsitektur lebih menekankan pada desain logis yang memiliki dasar pembuatan komputer. Sedangkan organisasi komputer adalah cara penyusun,
dan implementasi dari komponen-komponen komputer agar dapat bekerja sesuai rancangan arsitekturnya. Organisasi komputer membahas hubungan antar perangkat keras, jalur data, jenis memori, serta cara kerja teknis di dalam sistem komputer. Secara sederhana, arsitektur komputer menjawab pertanyaan, apa sih yang dirancang? Sedangkan organisasi komputer menjawab pertanyaan, bagaimana cara menjalankannya? Jika diibaratkan rumah, arsitektur komputer adalah desain atau denah rumah, sedangkan organisasi komputer adalah proses pembangunan. Komponen utama pada komputer. Komputer memiliki beberapa komponen utama yang saling bekerja sama agar sistem dapat bekerja dengan baik. Setiap komponen memiliki fungsi masing-masing dalam menerima data, memproses, menyimpan, dan menampilkan hasil. Yang pertama, CPU atau Central Processing Unit. CPU sering disebut sebagai otak komputer karena dia bertugas mengolah data dan menjalankan semua instruksi dari pengguna maupun sistem operasi. CPU mengatur seluruh proses yang terjadi di dalam komputer. Di dalam CPU terdapat bagian penting seperti ALU untuk perhitungan dan kontrol unit untuk pengaturan proses. Yang kedua ada RAM. RAM adalah memori sementara yang digunakan untuk menyimpan data saat komputer sedang bekerja, seperti saat membuka aplikasi, bermain game, atau mengetik dokumen. Semakin besar kapasitas RAM, biasanya komputer dapat menjalankan banyak aplikasi dengan lebih lancar. Yang ketiga, storage atau penyimpanan. Storage berfungsi sebagai tempat penyimpanan data secara permanen. Contohnya adalah hard disk dan SSD. Di dalam storage disimpan sistem operasi, aplikasi, file tugas, foto, video, dan data lainnya. Yang terakhir, perangkat input. Perangkat input digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke komputer. Contohnya seperti keyboard, mouse, scanner, dan mikrofon. Selanjutnya, perangkat output. Perangkat output digunakan untuk menampilkan hasil proses komputer kepada pengguna. Contohnya seperti monitor, printer, speaker, dan proyektor. Selanjutnya ada CPU atau otaknya komputer. CPU Central Processing Unit memiliki beberapa bagian penting di dalamnya yang bekerja sama untuk mengolah data dan menjalankan perintah komputer. Berikut adalah bagian-bagian utama dalam CPU. Yang pertama ada ALU atau Arithmetic Logic Unit. ALU bertugas melakukan operasi aritmatika dan logika. Contohnya penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pembandingan data, lebih besar lebih kecil atau sama dengan. Jadi ALU adalah bagian CPU yang fungsinya melakukan perhitungan. Selanjutnya ada control unit atau CU. Control unit berfungsi mengatur dan mengendalikan jalannya seluruh proses di komputer. Biasanya dia memiliki tugas seperti mengambil instruksi dari memori, mengatur urutan kerja CPU, mengirim data ke ALU, dan mengontrol kerja komponen lain. Jadi CU ini adalah pengatur utama di dalam CPU. Selanjutnya ada register. Register adalah tempat penyimpanan data sementara. Kecepatannya sangat tinggi di dalam CPU. Fungsinya menyimpan data yang sedang diproses, menyimpan hasil sementara perhitungan, menyimpan instruksi yang sedang dijalankan. Register biasanya lebih cepat dibandingkan dengan RAM.
Ketiga komponen ini bekerja sama untuk memproses instruksi program. Siklus kerja CPU. Siklus kerja CPU adalah tahapan proses yang dilakukan CPU saat menjalankan instruksi dari program. Siklus ini berlangsung sangat cepat dan terus berulang selama komputer menyala. Secara umum, siklus kerja CPU terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, fetch atau mengambil instruksi. Pada tahap ini, CPU mengambil instruksi dari memori utama atau RAM. Instruksi tersebut merupakan perintah yang harus dijalankan oleh CPU. Yang kedua, decode, menerjemahkan instruksi. Setelah instruksi diambil, CPU akan menerjemahkan atau membaca arti instruksi tersebut agar dapat dipahami. Bagian yang bekerja pada tahap ini adalah control unit. Contohnya, CPU mengenali apakah instruksi itu menghitung, memindahkan data, atau membandingkan data. Yang ketiga, execute atau menjalankan instruksi. Pada tahap ini, CPU menjalankan instruksi sesuai hasil decode. Jika perintah berupa perhitungan, maka ALU akan bekerja. Jika perintah memindahkan data, CPU akan mengirimkan ke bagian yang sesuai. Yang terakhir ada store. Hasil proses disimpan ke register, RAM, atau storage jika diperlukan. Memori dalam komputer. Memori dalam komputer adalah komponen yang berfungsi untuk menyimpan data, instruksi, dan hasil proses agar dapat digunakan oleh CPU. Memori sangat penting karena tanpa memori, komputer tidak dapat menjalankan program atau menyimpan informasi. Secara umum, memori komputer dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, RAM. RAM fungsi utamanya sementara adalah untuk memori sementara, untuk menyimpan data program yang sedang berjalan, membantu proses multitasking, dan mempercepat akses data oleh CPU. Kedua, ada ROM atau read only memory. ROM adalah memori yang berisi data permanen dan biasanya digunakan untuk menyimpan program dasar komputer. Yang ketiga, ada cache memory. Cache memory adalah memori kecil yang berkecepatan sangat tinggi yang berada di dekat atau di dalam CPU. Fungsinya menyimpan data yang sering digunakan agar mempercepat kerja CPU. Selanjutnya, secondary memory atau penyimpanan sekunder. Memori ini digunakan untuk penyimpanan data jangka panjang, contohnya seperti hard disk, SSD, flash disk, atau kartu memori. Selanjutnya, hierarchy memory. Biasanya yang paling cepat, seperti register CPU, cache memory. Semakin cepat memori, biasanya kapasitasnya lebih kecil dan harganya lebih mahal. Contoh penerapan nyatanya, saat membuka game atau aplikasi, CPU memproses data dan instruksi program. RAM menyimpan data sementara untuk akses cepat selama aplikasi berjalan. GPU menampilkan grafis ke layar. Storage mengambil file game dari penyimpanan ke memori. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa arsitektur komputer adalah rancangan dasar sistem komputer. Organisasi komputer adalah cara komponen disusun agar bekerja. Komputer terdiri dari CPU, RAM, storage, input, dan output. Semua bagian bekerja sama untuk memproses data dengan cepat. Dengan memahami materi ini, kita jadi tahu bahwa komputer bukan hanya alat biasa, tetapi sistem canggih yang tersusun rapi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.